Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di pagi hari ini kami bisa berjumpa dengan Engkau dan mengajarkan bagaimana kami melihat hal-hal yang perkara-perkara yang kecil menyebabkan kami menjadi besar. Dan kami tahu Tuhan untuk menjadi besar dengan hal yang lebih kecil, dan kami belajar Tuhan tentang bagaimana yang lebih kecil itu bisa menjadi besar dan bagaimana yang besar itu berawal dari yang kecil. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memulai renungan ini dengan menjadi berkat buat hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita senang melihat yang lebih besar menentukan yang lebih kecil. Bukankah ada pertanyaan besar yang buat kita pagi ini menjadi mengerti? Pertama adalah, kalau kita punya uang 100.000 tanpa uang seratusan, mungkin gak disebut 100.000. Kalau kita punya uang 1 juta tanpa uang 50 ribuan, mungkin nggak disebut itu secara totalnya disebut 100 juta. Nah, yang kedua adalah, kenapa yang kecil disebut small is beautiful? Dan yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, sesuatu yang besar itu tidak disebut besar sebelum ada kumpulan yang kecil. Dan yang terakhir, bukankah kita cenderung terjebak dengan yang dilihat dengan mata kita, selalu lihat yang besar, lihat yang lebih hebat, lihat segala sesuatu yang bisa memukai mata kita. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat, kita harus sadar bahwa sesuatu yang kecil itu pasti menjadi besar, dan sesuatu yang besar itu pasti berawal dari yang kecil. Jadi Bapak sekalian, pagi ini kita tidak bisa menghindari bahwa yang besar itu berasal dari kecil. Dan yang kecil itu pasti akan membesar kalau dikumpulkan. Nah, Bapak Saudara sekalian, dari mana sehingga kita menyatakan menjadi kebenaran yang sangat benar? Pagi ini Bapak Saudara sekalian, kita akan buka di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 mengatakan sama kita pagi ini adalah, Yesus berkata kepada kita, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan baik-baik ucapan Yesus pada pagi ini. Kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Artinya Bapak Saudara, pagi hari ini kita melihat bahwa yang besar itu dari yang kecil. Dan ditambah lagi setia dengan perkara-perkara yang kecil, pasti pada saat perkara besar pun bisa menjadi setia. Kebalikannya Bapak Saudara sekalian, dalam ayat ini mengatakan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Bapak Saudara, pagi hari ini kita belajar dua pemikiran. Yang pertama, belajarlah kita dengan perkara-perkara kecil dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam hidup kita, dalam segala perkara, dalam pekerjaan kita. Karena pada saat Tuhan memberikan berkat pada perkara besar, maka kita menjadi orang yang pertama kali siap. Siapkah saudara sekalian mendapat berkat yang melimpah? Itu ditentukan pada saat saudara mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Siapkah saudara hari ini mendapat omset yang cukup besar di luar dugaan, jikalau saudara memulai dari hal yang kecil? Nah, kenapa di sini Alkitab mengatakan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kenapa Yesus menyisipkan tidak benar dalam perkara kecil? Artinya Bapak Ibu sekalian, hidup kita ditentukan dengan hal yang kecil. Kalau kita setia dengan yang kecil, kita setia dengan Tuhan, kita setia dengan hidup bersekutu dengan Tuhan, maka perkara besar akan terjadi. Nah, kenapa kata benar muncul? Di sini mengatakan kata benar artinya, jikalau kita sungguh-sungguh setia dengan perkara-perkara bersama Tuhan, kita akan dipercaya naik level, atau hidup kita akan berkembang terus. Berkat kita pun akan melimpah terus. Tapi yang penting apa? Mempertahankan kebenaran. Artinya apa? Mempertahankan iman dengan sungguh, menyebabkan kita mengerti. Pagi ini kita diingatkan bahwa biarlah kita belajar dengan perkara yang kecil.
perkara dari keluarga kita, memulai dari anak, istri, pekerjaan, baru kita pergi ke tempat yang lebih besar. Maka kita akan dipercaya, karena hikmat dan marifat datangnya dari Tuhan. Seperti Yusuf, dia setia dengan perkara yang kecil, maka dia menjadi Perdana Menteri yang besar. Dari mana? Dari perkara yang kecil. Sehingga imannya dengan setia, walaupun mengalami masa-masa sukar. Itu yang saya bisa sampaikan, biarlah firman Tuhan bisa mewakili iman kita hari ini. Amin.